Bismillahirrahmanirrahim. Kuota haji khusus sudah full, sudah terisi semua, dan haji reguler masih melakukan tahap pelunasan. Nah, apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh calon jamaah haji ketika sudah selesai dalam pelunasan ibadah haji ini? Mari kita berbincang bersama saya, Fahrul Razi, praktisi sekaligus pembimbing haji dan umrah. Ya, alhamdulillah kuota haji khusus tahun 2025 itu sudah terisi semua. Ini suatu keajaiban ya. 2 tahap itu langsung terisi semua kuotanya. Dimana kalau tahun-tahun sebelumnya itu pelunasan haji khusus itu bertahap-tahap gitu. Bahkan mendekati hari pelaksanaan ibadah haji saja itu ada saja tuh kuota masih kosong. Tapi alhamdulillah tahun ini luar biasa sekali cara kerja Kementerian Agama, khususnya Dirjen PHU, terkait dengan pengisian kuota haji ini. Khususnya yang haji khusus, dalam 2 tahap pelunasan saja itu alhamdulillah sudah terisi semua. Bahkan info yang kami dapat, 1 hari sebelum ditutupnya pelunasan ibadah haji itu sebenarnya itu kuota itu sudah terpenuhi, sudah terisi semua 1 hari sebelum penutupan gitu. Itu luar biasa sekali. Artinya ini jamaah itu memang sudah mempersiapkan dananya dari awal sebelum keberangkatan. Dan mekanisme pelunasan haji khusus ini terbilang cukup bagus ya. Kinerja Dirjen PHU pada tahun ini ya boleh kita bilang secara administrasi mereka sudah berbenah lah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ya alhamdulillah, mungkin ini efek dari pansus haji tahun lalu. Alhamdulillah itu kuota sekarang itu sudah penuh. Haji reguler masih dalam tahap pelunasan. Nah, tapi informasi yang kami baca dari website resminya Kementerian Agama kemarin tanggal 25 Februari itu sudah terisi 53% ya. Nah, artinya kan sekarang masih berjalan itu. Saya yakin juga jangan-jangan ini haji reguler tahap pertama pun ini jangan-jangan sudah terisi semua kuotanya begitu. Jangan-jangan karena kan pelunasannya masih panjang sampai bulan Maret, pertengahan Maret kalau kami tidak salah gitu. Luar biasa sekali karena memang kita ini boleh dibilang kejar-kejaran dengan waktu. Nah, tanggal 28 Maret itu kalau sesuai dengan prosedurnya, tanggal 28 Maret itu semua kontrak-kontrak yang di sistem e-Hajj itu semuanya harus sudah rampung. Nah, artinya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, calon jamaah haji yang sudah melakukan pelunasan atau dalam proses pelunasan atau yang masih ngurus ini itulah gitu, yang memang berangkat tahun ini itu harap segera menyerahkan berkas-berkas paspornya. Khususnya ini teruntuk jamaah haji khusus, harap segera menghubungi PIHK-nya, harap segera menghubungi travel tempat daftarnya, tempat pelunasannya kemarin, untuk segera menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan seperti paspor asli. Karena khawatirnya ini tanggal 28 itu beneran tutup sistemnya gitu. Itu kalau tutup udah wassalam gitu. Jadi terkait dengan data-data diri khususnya yang paspor itu, bagi yang belum menyerahkan, ya baiknya nih awal Maret ini segera menyerahkan. Nah, kalau yang belum ngurus paspor, nah ini harus segera diurus begitu. Kalau bisa awal Maret ini paling lama itu sudah harus jadi paspornya, data segala macamnya. Karena dikhawatirkan akhir bulan Maret ini sistem untuk pemvisaannya di-close. Jadi kalau sudah di-close ya khawatirnya tidak bisa menerbitkan visanya. Karena regulasi haji itu seperti yang sudah disampaikan
itu setiap tahun tuh selalu berubah gitu. Selalu berubah gitu. Kita nggak tahu nih tahun ini regulasinya seperti apa gitu. Apakah nanti beneran akhir Maret ini sistemnya ditutup gitu. Kalau ditutup ya ini juga kasihan juga kepada para jamaah yang belum menyiapkan data segala macamnya gitu. Tapi saya yakin Bapak Ibu, apalagi jamaah haji reguler, itu biasanya sudah ready paspor dan lain sebagainya. Nah, yang belum ready itu harus segera diserahkan gitu. Kemudian setelah itu semua pelunasan sudah, paspor sudah kita serahkan kepada travel atau kepada Kanwil Kemenak, semuanya sudah, itu segala macam, tinggal mempersiapkan diri dengan baik, jaga kesehatannya. Ini penting nih, jaga kesehatan gitu. Khususnya kalau seandainya punya penyakit bawaan, ada penyakit bawaan begitu, nah itu dikontrol terus, positive thinking, bahwa kita akan melaksanakan ibadah haji ini, minta kepada Allah sehat, minta dikuatkan supaya kita ini mampu menjalankan ibadah haji ini dengan maksimal. Nah itu, kesehatan dijaga, pola makan juga dijaga, terus tidak lupa juga mulailah bersikap layaknya sebagai orang yang haji. Mulailah bersikap, bertindak, berbuat, berkata, apapun itu layaknya seorang yang haji gitu. Seorang yang haji itu kan tentu Bapak Ibu yang mau berangkat haji, pastikan kalau ditanya kenapa berangkat haji, tujuannya apa berangkat haji, apa yang ingin didapat dari perjalanan ibadah haji ini, pastikan Bapak Ibu itu jawabnya ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin dapat haji mabrur, ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ketika kembali dari tanah suci nanti. Nah, ketika kita ingin, Bapak Ibu misalnya ingin nih dapat predikat mabrur, ingin menjadi pribadi yang lebih baik, maka bertindaklah, berbuatlah seperti itu sebelum berangkat gitu. Layaknya orang yang haji, layaknya orang yang akan menjadi tamu Allah gitu. Jadi mulai tuh dijaga, tutur katanya dijaga, direm tuh yang suka gibah misalnya, ini kan yang suka gibah, yang suka menggunjing, yang suka berkata kotor, yang berkata kasar begitu. Nah, lisannya dijaga. Kemudian yang suka ada tindak tanduk gitu kan, yang misalnya masih bermusuhan nih dengan kerabatnya, dengan tetangganya, mulailah saling memaafkan begitu. Yang masih punya dendam, masih marah, ada marah-marahan begitu kan, mulailah menjadi pribadi yang memaafkan. Kemudian setelah kita bertindak, berbuat layaknya seperti orang yang haji, mulailah dari sekarang Bapak Ibu semuanya itu latihan perbanyak ibadah gitu. Yang masih jarang tahajudnya, mulailah sekarang tahajud. Yang masih jarang duhanya, mulailah sekarang latihan banyak duha gitu. Karena ketika sampai di sana nanti, itu mustahil kita akan bisa menjalankan tahajud atau ibadah-ibadah lainnya dengan maksimal ketika kitanya sendiri tidak terbiasa melakukan ibadah-ibadah itu di tanah air gitu. Jadi jangan sampai nanti ada di antara kita yang mau berhaji ini punya pikiran, nanti ajalah di sana perbanyak ibadahnya, nanti sajalah di sananya beramal solehnya gitu. Jangan sampai nanti ada di antara kita yang berpikiran seperti itu. Karena ketika kita berpikiran seperti itu nanti gitu, ketika sampai di sana, biasanya orang yang punya pikiran seperti ini, begitu sampai di tanah suci, itu pasti memporsir ibadahnya. Sampai di sana langsung diporsir ibadahnya. Langsung diporsir, kemudian lama-kelamaan, karena itu tadi memang lama-kelamaan akan merasa bosan. Kenapa? Karena itu bukan hal-hal yang biasa mereka lakukan di tanah air. Maka mulailah pembiasaan
pembiasaan untuk melakukan amalan-amalan soleh ini sebelum berangkat ke tanah suci. Tahajudnya dibiasakan, duhanya dibiasakan, baca Qur'annya dibiasakan, zikirnya dibiasakan. Maka ketika kita sudah membiasakan hal-hal tersebut dari tanah air, insya Allah kalau sampai di tanah suci, karena kita memang sudah terbiasa dari tanah air, maka kebiasaan-kebiasaan itu pun tetap akan kita lakukan di tanah suci. Beda dengan orang yang tidak punya kebiasaan seperti itu, begitu sampai di tanah suci, jangan harap mereka bisa konsisten melakukan hal-hal seperti itu, melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu, ketika di tanah suci bisa konsisten, karena itu bukan hal-hal yang biasa mereka lakukan dari tanah air. Nah, jadi itu Bapak Ibu, ketika sudah selesai melakukan pelunasan, tahapan berikutnya adalah pastikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proses pemvisaan itu diberikan kepada yang bersangkutan. Kalau yang haji khusus diserahkan ke travelnya. Kemudian kalau yang haji reguler ke Kanwil, Kemenak setempat masing-masing, pastikan sudah menyerahkan datanya yang dibutuhkan. Kemudian jaga kesehatannya dengan baik, begitu, jaga kesehatannya, jaga pola makannya, pola tidurnya, istirahat yang cukup gitu, berdoa kepada Allah, banyak-banyak minta kepada Allah, mudah-mudahan disehatkan, dimampukan, dilancarkan dalam perjalanan ibadah hajinya. Kemudian yang ketiga, yang paling utama adalah mulailah membiasakan diri layaknya seperti orang yang haji gitu. Mulailah bertindak, berbuat seperti orang haji. Anggap kita ini sebagai orang yang haji gitu. Orang yang sudah haji, anggap kita seperti itu gitu. Jadi orang yang haji itu kan orang yang baik semua. Maka berbuat baiklah dari sekarang. Biasakan berbuat baik dari sebelum berangkat haji nanti. Karena nanti kebiasaan-kebiasaan baik itu yang akan kita bawa ke tanah suci. Insya Allah kalau kita sudah membiasakan diri dari sekarang ini, insya Allah perjalanan kita akan lancar, insya Allah. Ibadah-ibadah kita akan lancar, karena ibadah-ibadah itu sudah biasa kita lakukan dari tanah air. Beda dengan orang yang tidak punya kebiasaan-kebiasaan, amalan-amalan soleh yang dilakukan di tanah air. Ketika sampai di sana, tentu ibadah-ibadah itu tidak bisa dilakukan secara maksimal. Nah, itu. Khususnya ini ketika kita mau masuk bulan Ramadan, jadikan bulan Ramadan ini momentum kita sebagai calon jamaah haji itu dalam mempersiapkan diri dengan baik, dalam mempersiapkan hati, mempersiapkan rohani untuk kita melaksanakan ibadah haji, ibadah nanti yang lebih besar, ibadah kita bertemu dengan Allah di rumahnya dalam rangka perjalanan ibadah haji. Nah, ini luar biasa gitu. Mari kita jadikan Ramadan ini, jangan sampai Ramadan ini terlewat tanpa kita itu bisa menjadikan Ramadan itu sebagai bulan persiapan rohani kita, persiapan batin kita untuk menghadapi ibadah yang lebih besar nanti, yaitu ibadah haji sebagai penyempurna rukun Islam kita yang kelima. Berarti kalau sudah kita lakukan itu semua, sudah kita berhaji, maka sempurnalah Islam kita. Maka jadilah pribadi yang sempurna, pribadi yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan urusan-urusan kita semua terkait dengan ibadah-ibadah, apapun itu ibadah yang kita lakukan, terkhusus ibadah haji ini, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.